Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amalia Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang jurusan akuntansi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa data. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk disimak videonya. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data yang pertama adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Dan yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah. Dan yang terakhir yaitu melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, tidak perlu melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Lalu di dalam sebuah penelitian terdapat beberapa jenis analisis data. Kedua jenis analisis data tersebut adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Pertama, saya akan membahas mengenai analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang diperoleh dengan proses sistematis, yakni dengan cara mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari hasil pengamatan lapangan, kajian dokumen, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dan lainnya sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan temuan penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan jenis analisis yang memakai alat dengan sifatnya yang kuantitatif. Hal ini berarti sebuah analisis dilakukan dengan memakai model-model tertentu, layaknya model matematika, model ekonometrik, model statistik, dan masih banyak model yang lainnya. Kemudian hasil dari jenis analisis kuantitatif ini nantinya akan disajikan dalam bentuk angka-angka yang diinterpretasikan atau dijelaskan lewat sebuah uraian. Lalu teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik, itu terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif dan yang kedua ada statistik inferensial. Statistik inferensial itu dibagi menjadi dua, ada statistik parametris dan statistik non parametris. Langsung aja ya ke penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama saya akan bahas mengenai statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif ini dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel ini diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar defisiasi, dan juga perhitungan prosentase.
dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, yaitu melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan juga membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikasinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi. Tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud untuk membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Selanjutnya saya akan bahas mengenai statistik inferensial. Statistik inferensial sering juga disebut sebagai statistik induktif atau statistik probabilitas, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya itu diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability, suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dan statistik inferensial itu kan terdiri dari statistik parametris dan statistik non parametris. Pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai statistik parametris. Jadi statistik parametris ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Contoh metode dari statistik parametrik yaitu yang pertama ada uji Z menggunakan satu atau dua sampel, lalu yang kedua ada uji T sama menggunakan satu atau dua sampel, dan yang ketiga ada korelasi Pearson, lalu yang keempat ada perancangan percobaan atau one or two way ANOVA parametrik. Tentunya statistik parametrik ini memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan dari statistik parametrik yang pertama adalah syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Lalu yang kedua, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varial yang homogen. Lalu untuk kelemahan dari statistik parametris yaitu populasi harus memiliki varian yang sama. Lalu variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Lalu yang ketiga, dalam analisis varian itu ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Selanjutnya saya akan bahas mengenai statistik non-parametris. Statistik non-parametris adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal, ordinal. Contoh dari metode statistik non-parametrik yaitu uji tanda atau sign test, yang kedua rank sum test atau Wilcoxon, yang ketiga rank correlation test atau Spearman, yang keempat ada Fisher probability exact test, dan yang kelima ada chi-square test. Tentunya statistik parametris ini memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan dari statistik non parametris yaitu yang pertama, tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, secara umum metode statistik non parametris itu lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan dengan statistik parametris. Karena
statistik non parametris itu tidak membutuhkan perhitungan matematika yang rumit seperti halnya statistik parametris. Dan keunggulan yang kedua, statistik non parametris ini dapat digantikan dengan data numerik atau nominal dengan jenjang atau ordinal. Lalu yang keempat, keunggulan dari statistik non parametris yaitu kadang-kadang pada statistik non parametris ini tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data kualitatif. Dan keunggulan yang kelima yaitu pengujian hipotesis pada statistik non parametris dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Dan keunggulan yang terakhir yaitu walaupun pada statistik non parametris tidak terikat pada distribusi normal populasi, tetapi dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal. Non parametris juga memiliki kelemahan. Untuk kelemahannya yang pertama yaitu statistik non parametris terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis dengan statistik non parametris tidak setajam statistik parametris. Dan kelemahan yang terakhir yaitu hasil statistik non parametris tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametris. Hal ini dikarenakan statistik non parametris mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai materi analisa data. Apabila dalam penjelasan kali ini terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan, dan semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.